Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Senin pagi apa pagi Senin pagi. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah hari ini lagi berada di sebuah tempat di mana tempat itu adalah insya Allah akan menjadi kediaman kami yang kedua. Yang pertama di sana di Bogor dan yang ini daerah Jakarta. Mau tahu bagaimana kisah perjalanan bisa mewujudkan rumah ini? Insya Allah sih doakan ya berkah, membawa kenyamanan, membawa keamanan, dan yang paling penting adalah membawa sakinah, rahmah keluarga kami. Oke, kita masuk ya. Sebenarnya gini, aku mau cerita dulu ya. Cerita awalnya punya rumah ini tuh sebelum ini benar-benar dari nol ya, kami tuh berjuangnya jadi untuk rumah pertama itu udah pernah kami beli, itu rumahnya subsidi, dan itu adalah rumah pertama hasil perjuangan kami saat kami berumah tangga. Itu kami beli di daerah Bogor. Kami tinggal di sana kurang lebih 3 tahun sambil menjalankan bisnis online, dan itu sih saya menjalankan bisnis online itu adalah dari tahun pertama menikah, dan alhamdulillah waktu demi waktu, usaha demi usaha, perjuangan demi perjuangan diikhtiarkan ya, alhamdulillah sih ada ya, bukan ada hasil lagi ya sebenarnya, tetapi lebih dari cukup dari itu, sehingga kami bisa menabung, bisa membeli rumah yang sekarang ini. Jadi rumah yang sekarang ini bisa dikatakan 13-15 kali lipat kali ya dari rumah yang sebelumnya. Apapun itu adalah memang perlu disyukuri. Kita memang nggak pernah ya, nggak boleh gitu, nggak boleh mengeluh ataupun tidak boleh meratapi keadaan, tetapi kita harus menjadi motivasi ya buat diri kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi masa lalu itu adalah masa lalu yang suram, masa lalu yang silam, itu tidak menjadi alasan untuk kita berjuang, untuk kita berubah, untuk kita bebenah seperti itu. Jadi sebenarnya adalah yang menjadi perubahan dalam hidup kita, dalam diri kita adalah selalu kita bisa beradaptasi dengan keadaan, selalu kita bisa berjuang, selalu kita bisa memperbanyak relasi, kemudian membuka mindset, kemudian open minded seperti itu ya, membuka mata, sehingga kita bisa banyak belajar dari sekitar dan bisa belajar dari orang-orang sekitar dan dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ya. Jadi sebenarnya dulu itu saya pun hanya bermimpi, hanya berharap, menginginkan kendaraan seperti orang-orang, karena kan dulu saya maksudnya saya dulu kan itu sering bertemu berteman kepada orang-orang yang punya, orang yang berada, mobil udah punya, rumah bagus-bagus, tapi pada saat itu adalah hanya berharap dan hanya pengen. Kapan ya saya punya mobil seperti mereka? Kapan ya saya punya rumah seperti mereka? Rumahnya bagus, rumahnya adem, ya rumah di perkotaan seperti itu. Ya itu kan kita bolehlah berharap ya seperti itu, ya sangat-sangat boleh. Tetapi harapan itu saja tidak hanya berharap, tetapi bagaimana kita memperjuangkan itu. Sungguh amat tidak mustahil bagi Allah itu untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan, apalagi ya urusan dunia lah gitu. Urusan dunia itu mungkin kalau bagi Allah itu mudah, kecil banget kalau Allah ingin ngasih gitu loh. Kalau Allah ingin mewujudkan itu mudah banget, asalkan kita apa ya, itu tadi yang saya bilang, asalkan kita mau ikhtiarnya itu kita action, kita berusaha, kemudian kita berdoa, kita bertawakal, diiringi dengan mungkin perbanyak amal, mendekat sama Allah seperti itu. Ketika kita sudah memantaskan diri ya untuk sudah ikhtiar, sudah maksimal, itu akan Allah menilai kita itu sudah pantas, sudah layak untuk dititipkan amanah, untuk diberikan rezeki mungkin selama ini yang kita harapkan seperti itu. Saya dulu nggak pernah banget
ingin sih iya, berharap iya, tetapi kayaknya apa ya, mustahil banget gitu loh. Mau saya tuh punya rumah sekarang seperti sekarang, kemudian saya dikasih Allah kendaraan, kemudian saya dititipin lagi sama Allah itu income berlipat-lipat. Itu kayaknya waktu itu ya berpikirnya itu, aduh kayaknya nggak mungkin banget gitu loh. Iya nggak mungkin, karena kan memang batasan kita berpikir hanya sekedar saat ini, bukan berpikir ke depan. Tetapi ketika kita berpikir ke depan dan itu memang kita yakin sama Allah, insya Allah insya Allah impian yang kita harapkan itu semakin mendekat seperti itu. Jadi teman-teman, ya teman-teman semuanya di luar sana yang masih berjuang ataupun yang sedang memperjuangkan ya impiannya, harapannya, targetnya apapun bentuknya, ya mungkin sifatnya adalah bentuknya penghasilan, mungkin rumah atau mobil atau impian orang tua, itu teman-teman benar-benar insya Allah bisa terwujud dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi kuncinya yaitu tadi teman-teman harus berani action ya, mulai kalau memang yang belum mulai berani action dan harus memang percaya diri. Selama kita, kalau saya prinsipnya gini, selama kita nggak pernah berbuat salah ya, selama saya itu nggak salah, tidak melakukan hal-hal yang salah, gitu, saya lakuin aja, saya pede-pede aja. Apalagi saya kan waktu di Jakarta, pertama kali saya ke Jakarta itu adalah saya anak rantau, saya sendiri. Kemudian saya berjuang sendiri dan belajar bersama orang-orang di sekitar dan mengamati keadaan, kondisi apa yang sedang terjadi nih, mungkin apa yang sedang hit nih, kita ini aja beradaptasi, kemudian kita ikut nimbrung seperti itu kan, lama-lama kita akan terbuka pikiran kita, akan terbuka mindset kita. Alhamdulillah dalam 2 tahun fokus saya menjalankan bisnis, terlihat hasilnya. Salah satu hasilnya adalah rumah ini, yang penting aman, nyaman, berkah gitu. Tetangga di samping itu rumahnya Ria Ricis. Tuh di samping rumahnya Ria Ricis dia. Kok bisa tetanggaan sama Ria Ricis? Pas banget gitu ya. Nah sebenarnya gini, aku tuh kan nggak tahu ya Ria Ricis. Tahu si Ria Ricis. Cuman aku nggak pernah kepo yang namanya vlog-vlog atau YouTube-nya, karena aku nggak tahu dia itu seorang YouTuber. Katanya seorang YouTuber dan yang vlogger gitu, cuma aku nggak tahu YouTuber itu apa, vlogger itu apa gitu, nggak ngerti. Nah selama ini kan kita tahunya cuman sama Mbak OSD ya, Mbak Oki. Nah kepo-keponya juga kan postingannya Mbak OSD, sama kepo-keponya Ria Ricis aku nggak tahu, pokoknya ngeblank lah masalah Ria Ricis itu, aku siapa nggak tahu, dan kerjaannya apa, aktivitasnya aku nggak tahu. Tahu-taunya aku tahu bahwa dia itu adalah seorang YouTuber, seorang vlogger. Pas dia mau tunangan itu hebring ya di media sosial kayak gitu. Jadi ikutan kepo deh, ngeliatin. Emang siapa sih YouTuber itu, apa, seperti apa? Aku lihat kan, aku buka tuh Instagramnya, kemudian channel YouTube-nya. Oh, YouTuber itu seperti ini, vlog itu seperti ini. Baru tahu Ria Ricis itu YouTuber adalah berarti kalau tunangannya kalau pas tunangan berarti pas bulan September. Maaf ya, jadi agak-agak kudet gitu deh. Nah, alhamdulillahnya sebelum aku juga ketemu beli rumah ini, sebelumnya aku mimpi akhirnya kan, karena jadi kepo juga dengan vlog-vlognya itu, aku buka-bukain vlognya kan sambil belajar juga, pengen sih punya vlog-vlog gitu, tapi yang vlog-vlog yang bermanfaat gitu ya. Akhirnya aku suka buka-bukain. Pas sebelum aku nyari ini rumah yang sekarang tetanggaan sama Ria Ricis, aku mimpi ketemu Ria Ricis. Nah jadi kayak akrab gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Nggak lama, seminggu setelah itu aku baru nemuin ini rumah. Nah jadi aku berpikir, ya Allah selama ini mungkin ya Allah itu tidak belum memberikan aku kesempatan untuk kepo sama Ria Ricis. Mungkin kata Allah itu nanti kamu akan bertetanggaan gitu kali ya sama Ria Ricis gitu. Mungkin ya itulah hikmahnya. Jadi semua itu ada hikmahnya teman-teman semuanya. Semua itu mengandung hikmah. Oke deh. Jadi dari situ deh ceritanya, mungkin ya itulah salah satu penyebab Allah menakdirkan aku tetanggaan sama Ria Ricis. Itu rumahnya Ria Ricis tuh. Assalamualaikum.